Bismillah. Sahabat Takwa, pernah nggak sih ngerasa ada semacam eh, jarak gitu ya antara apa yang kita tampilkan ke orang lain sama apa yang sebetulnya kita rasain di dalam hati? Kayak ada dua cerita gitu ya. Satu buat di Hmm, depan panggung, satu lagi disimpan di belakang. betul. Apalagi di zaman sekarang, tekanan pergaulan, tuntutan sosial. Wah, rasanya situasi kayak gini cukup akrab ya buat kita. Selamat datang di Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Nah, hari ini kita mau coba lakukan kajian yang lebih dalam nih, sahabat takwa. Kita fokus ke satu ayat yang, wah, menarik banget. Di surah Al-Baqarah, Ayat ke-76 ya. tepat, ayat 76. Misi kita bareng-bareng ya, mencoba menangkap maknanya, menggali pelajarannya, dan yang paling penting, gimana sih pesan ayat ini masih relevan buat kita sekarang? Saya akan nemenin sahabat takwa semua. Dan saya insya Allah akan bantu menguraikan lapis-lapis maknanya, konteksnya gimana, terus kita coba tarik benang merah dari berbagai tafsir, biar gambarannya lebih kaya gitu ya. Siap. Oke, mari kita mulai aja telaahnya. Sebelum kita langsung ke ayat 76, mungkin kita perlu sedikit ingat ayat sebelumnya kali ya, ayat 75. Boleh banget, itu penting buat konteksnya. Di ayat 75 itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak ngasih semacam peringatan gitu ya ke kaum muslimin waktu itu. Jangan terlalu berharap semua orang Yahudi saat itu bakal langsung percaya. Kenapa? Karena sejarahnya ya, ada catatan bahwa sebagian leluhur mereka itu udah dengar firman Allah, udah paham, malah sengaja diubah-ubah. Nah, itu dia. Jadi udah ada gambaran tentang sikap apa ya, penolakan, penyimpangan gitu. Iya, betul. Jadi kaitan atau munasabah antara ayat 75 dan 76 ini memang kuat banget. Ayat 76 ini bisa dibilang nerusin penjelasan soal karakter kurang baik sebagian Bani Israel yang udah disinggung di ayat 75. Oh, jadi nyambung ya? Nyambung banget. Kalau ayat 75 itu nyorot soal ngubah firman Allah di generasi sebelumnya, nah ayat 76 ini lebih spesifik, gambarin perilaku kaum munafik di antara mereka. Munafik yang hidup di zaman Nabi ya? Bener, yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi benang merahnya sama soal kekufuran dan penyimpangan, tapi ayat 76 ini fokusnya ke praktek kemunafikan, sikap dua muka mereka pas interaksi sama muslimin saat itu. Wah, jadi kayak studi kasusnya gitu ya. Gimana penyakit hati yang lama itu muncul dalam perilaku sehari-hari. Oke, kita lihat awal ayat 76 nih. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Kayak adegan pembuka drama ya. Iya kan? Ketemu muslimin, langsung aku beriman. Para ulama tafsir kayak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terus Qatadah juga. Info ini kan ada ya di tafsir-tafsir klasik kayak Ibnu Katsir gitu. Mereka bilang, ini ciri khasnya orang munafik dari kalangan Yahudi Madinah waktu itu. Nah, penting nih sahabat takwa, kita cermati kualitas iman yang mereka ucapin itu. Gimana tuh maksudnya? Para mufasir, misalnya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, itu nekenin banget. Pengakuan iman ini cuma di ujung lidah, nggak dari hati. Oh, cuma omongan doang? Sial, atau persekutuan juga. Atau malah buat ngorek info dari muslimin. Wah, bisa gitu ya? Bisa jadi. Intinya, ini bukan iman yang tulus. Cuma topeng aja. Pengakuan iman yang cuma basa-basi atau ada maunya. Ini kayaknya fenomena yang nggak hilang ya di telan zaman. Mungkin kita sendiri pernah lihat atau ngerasain situasi mirip gini. Terus ayatnya lanjut nih. Dan di sini suasananya jadi beda. Betul, ayatnya kan lanjut. Wa idza khala ba'duhum ila ba'. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, Nah, kontras banget ya. kontras sekali, pas udah nggak di depan muslimin, pas udah balik ke kelompoknya sendiri, baru deh keluar obrolan aslinya. Ada teguran, kritik, malah mungkin saling nyalahin. Siapa nih yang negur siapa? Terus apa sih isi tegurannya? Umumnya para ahli tafsir kayak Imam Al-Baidawi atau An-Nasafi ngejelasinnya gini. Yang negur itu kelompok Yahudi yang nggak ikut pura-pura. Atau mungkin tokoh-tokoh mereka yang lebih konsisten lah sama keyahudiannya. Negur yang tadi bersikap munafik itu. Iya, betul. Mereka negur kelompok yang tadi ngomong kami beriman di depan muslimin. Coba perhatikan nada pertanyaannya. Atuhaddisulnahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka? Ini bukan nanya biasa loh. Lebih ke nyindir atau marah gitu ya. Tepat.
nadanya itu celaan, larangan. Heran, kok bisa sebodoh itu kelompok munafik ini? Kayak bilang, ngapain sih kalian ceroboh banget? Nah, ini dia nih intinya. Apa sih yang diceritain sama kelompok munafik ini sampai dianggap ceroboh banget? Rahasia apa yang mereka takut kebongkar? Ayat ini pakai frasa kunci. Bima fatahallahu alaikum. Dengan apa yang telah Allah bukakan kepadamu. Maksudnya apa ya ini? Ternyata maknanya bisa macam-macam ya. Iya, disinilah serunya tafsir. Frasa bima fatahallahu alaikum ini memang jadi diskusi di kalangan mufasir. Ada beberapa tafsiran utama nih sahabat takwa. Oke, apa aja tuh? Yang pertama, dan ini mungkin yang paling banyak dianut ya, itu maksudnya adalah pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Oh, info tentang Nabi di kitab mereka. Betul, ulama kayak Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, Qatadah, Abu Al-Aliyah, itu banyak disebut di kitab tafsir kayak Al-Baghawi, Ibnu Abi Hatim. Mereka pahamnya yang Allah bukakan di sini, ya informasi detail di Taurat soal ciri-ciri Nabi Muhammad, sifatnya, bahkan kedatangannya. Jadi itu rahasia yang harusnya dijaga. Iya, tapi kelompok munafik ini, entah karena pura-pura beriman atau mungkin keceplosan, malah kayak ngebocorin ke muslimin. Itu tafsiran pertama. Oke, terus yang kedua? Yang kedua ada pandangan lain, misalnya dari As-Sudi. Ini dicatat oleh Ibnu Abi Hatim sama Ibnu Al-Jauzi. Menurut pandangan ini, bima fatahallahu alaikum itu nunjuk ke ketetapan hukum atau bahkan hukuman dan azab yang pernah Allah timpakan ke leluhur mereka dulu. Oh, karena pembangkangan mereka di masa lalu. Bisa jadi. Nah, kelompok yang negur ini khawatir. Kalau info ini nyampe ke muslimin, nanti mereka bisa pakai itu buat argumen. Bilang, tuh kan, kalian aja pernah dihukum Tuhan karena dosa kalian, berarti kami muslimin lebih benar dong di sisi Allah. Gitu kira-kira. Masuk akal juga ya kekhawatirannya. Ada lagi tafsiran lain? Ada yang ketiga, ini maknanya lebih luas. Kayak Abu Ubaidah yang dikutip Abu Hayyan, ini mencakup segala bentuk ilmu, pemahaman, atau karunia yang Allah kasih khusus ke Bani Israel. Jadi lebih umum sifatnya. Wah, menarik ya. Satu frasa bisa punya beberapa lapisan makna. Ada cerita atau latar belakang spesifik gak sih? Asbabun nuzulnya gitu, yang bisa bantu kita lebih paham konteksnya? Ada beberapa riwayat asbabun nuzul yang disebut ulama. Sahabat takwa. Tentu status riwayatnya perlu dicek lagi ya sama ahli hadis. Tapi kisahnya bisa kasih gambaran suasana. Coba ceritain salah satu misalnya. Oke, misalnya ada riwayat dari Ikrimah dicatat oleh Ibnu Abi Hatim. Ini kisah tentang pasangan pezina dari kalangan Yahudi. Tokoh-tokoh mereka datang ke Nabi Muhammad SAW kayaknya sih mau minta fatwa hukum. Tapi ada niat lain. Nah, itu dia. Niat tersembunyinya mereka cari celah hukum yang lebih ringan dari hukum rajam yang sebetulnya ada di Taurat mereka buat kasus zina muhsan. Zina orang yang sudah menikah ya? Iya. Tapi Nabi SAW kan bijaksana. Beliau malah minta mereka buka dan tunjukin hukum Taurat yang asli. Akhirnya ketahuan deh. Hukum rajam memang ada, tapi mereka coba sembunyiin atau ganti sama hukuman yang lebih ringan. Wah, ketahuan dong jadinya. Betul. Nah, kisah ini kan nyambung banget sama tafsiran kedua tadi, bima fatahallahu alaikum sebagai hukum atau ketetapan yang Allah udah bukakan buat kalian. Sesuatu yang mereka coba tutupin, malah kebuka. Terus kelompok yang gak setuju negor mereka yang datang ke Nabi itu. Ngapain kalian ceritain hukum asli kita? Nanti malah dipakai jadi senjata sama Muhammad buat nyerang kita. Gitu kira-kira. Pantesan mereka takut banget ya. Jadi ketakutan utamanya itu karena info ini, entah soal ciri Nabi, hukum Allah, atau aib masa lalu bakal diketahui muslimin. Terus kenapa mereka setakut itu? Ayatnya ngasih alasan nih. Wal yuhajijukum bihi inda rabbikum. Untuk digunakan oleh mereka sebagai hujah, dalil, melawanmu di sisi Tuhanmu. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya hujah melawanmu di sisi Tuhanmu ini? Intinya, mereka takut banget kalau pengakuan atau info yang bocor itu malah jadi hujah. Jadi argumen, bukti, atau dalil yang justru dipakai muslimin buat nyudutin mereka. Kayak senjata makan tuan gitu ya? Bener banget, persis kayak bumerang. Nah, terus makna inda robbikum di sisi Tuhanmu ini gimana? Di sini juga ada beberapa nuansa tafsir nih. Gimana aja tuh? Pertama, bisa diartikan dalam perspektif hukum Allah atau berdasarkan kitab Allah. Jadi, ulama kayak An-Nasafi sama Al-Baidawi memahaminya ini argumen yang standarnya pakai kebenaran ilahi, yaitu kitab suci mereka sendiri.
Muslimin bisa bilang, loh bukannya kitab kalian sendiri bilang gini soal Nabi Muhammad atau soal hukum ini, kok kalian ingkari sekarang? Argumennya jadi kuat kan karena sumbernya dari mereka sendiri. Oh iya, jadi nggak bisa ngelak. Betul. Kedua, ada yang nafsirin lebih literal, di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ini pendapat Imam Al-Mawardi misalnya. Jadi pengakuan mereka di dunia ini jadi bukti yang memberatkan pas pengadilan Allah di akhirat nanti. Jadi pertanggungjawabannya sampai akhirat ya? Iya. Terus yang ketiga, nyambung ke tafsir As-Suddi tadi, bisa juga artinya menjadikan kaum muslimin kelihatan lebih benar di mata Allah. Pengakuan soal hukuman masa lalu itu misalnya bisa bikin muslimin ngerasa atau ngeklaim posisi mereka lebih baik di hadapan Allah. Jadi banyak ya dampaknya? Secara umum sih, ini gambarin ketakutan mereka kalau inkonsistensi sama penyembunyian kebenaran yang mereka lakuin itu bakal kebongkar. Dan jadi argumen telak yang ngerugiin mereka sendiri. Baik pas debat di dunia maupun pas tanggung jawab di akhirat. Oke. Dan di ujung percakapan internal yang penuh teguran itu, muncul pertanyaan penutup yang nusuk banget ya. Afala ta'qilun? Maka tidakkah kamu mengerti, berakal? Singkat tapi dalam. Ini pertanyaan dari siapa ke siapa sih? Mayoritas ahli tafsir kayak yang bisa kita tangkap dari penjelasan Imam Al-Alusi atau Al-Baidawi itu memahaminya kalimat afala ta'qilun ini bagian akhir dari teguran internal mereka tadi. Jadi sesama mereka yang ngomong. Iya, kelompok yang negur itu kayaknya bilang ke kelompok munafik, kalian ini nggak pakai akal apa? Nggak mikir apa betapa bodoh dan ruginya tindakan kalian ini ngasih amunisi ke lawan buat nyerang kita sendiri? Gitu loh. Wah. Keras juga ya tegurannya. Ini seruan keras buat pakai akal sehat, buat mikirin konsekuensi jangka panjang dari omongan dan perbuatan. Walaupun ada tafsiran lain yang minoritas banget ya, katanya ini pertanyaan Allah ke muslimin, tapi pandangan yang paling kuat dan pas sama konteksnya, ya ini bagian dari dialog internal mereka. Panggilan buat ta'akul, buat mikir. Pembahasan yang kaya banget maknanya nih. Nah, sekarang coba kita tarik relevansinya ya. Apa artinya ini semua buat kita sahabat takwa? Kita kan hidup udah berabad-abad setelah kejadian ini. Gimana kisah soal munafik, nyembunyiin kebenaran, takut senjata makan tuan, ini bisa kita refleksikan ke hidup kita? Iya, ini bagian pentingnya ya. Kalau kita coba tarik benang merahnya ke pelajaran yang lebih luas dan aplikatif buat kita sekarang, ada beberapa hal penting nih yang bisa kita renungin dari ayat 76 ini. Apa aja tuh misalnya? Pertama, jelas banget. Soal bahaya laten kemunafikan sosial. Ayat ini kan ngelukisin dengan jelas ya, gimana tekanan situasi, kepentingan sesaat, atau pengen diterima, itu bisa bikin orang, atau kelompok, nampilin muka beda, ngomong A tapi hatinya B. Iya, itu sering kejadian kayaknya. Nah, ini pengingat keras buat kita soal pentingnya ketulusan, ikhlas. Nyatuin yang kelihatan di luar sama yang di dalam hati. Kita perlu waspada terus. Jangan sampai tekanan sosial atau pengen cari muka bikin kita jadi punya dua muka. Bener banget. Terus yang kedua? Kedua, ini soal pentingnya integritas. Selaras antara ilmu, iman, sama amal. Kalau kita tahu sesuatu itu benar, apalagi berdasarkan agama ya, tapi kita sembunyiin, kita putar balik faktanya, atau kita pura-pura nggak tahu cuma karena takut dijauhi, takut kehilangan jabatan, atau demi untung duniawi lain. Wah, disitulah integritas kita runtuh. Nggak cuma soal hubungan sama orang lain ya? Bukan cuma itu, tapi juga pengkhianatan terhadap amanah ilmu dan iman itu sendiri. Konteksnya bisa luas banget loh di zaman sekarang. Gimana kita di medsos, di lingkungan kerja yang mungkin beda nilai, pas diskusi publik, bahkan pas ngobrol biasa sehari-hari. Iya juga ya. Ada lagi. Ketiga, ayat ini secara nggak langsung nyentuh konsep ilmu sebagai amanah. Mereka yang ditegur di ayat ini kan orang yang punya ilmu dari kitab suci mereka, tapi malah disalahgunain. Ini ngingetin kita, ilmu, apalagi ilmu agama, itu titipan. Harus disampaikan jujur, nggak disembunyiin karena motif pribadi, nggak dimanipulasi buat kepentingan sesaat. Amanah yang berat ya ternyata. Berat. Dan yang keempat, ini penting banget. Panggilan buat menggunakan akal yang dibimbing wahyu, ta'akul. Pertanyaan di akhir ayat tadi, afala ta'qilun, itu kayak abadi gitu gemanya. Kita diajak buat nggak cuma impulsif atau ikut-ikutan, tapi selalu mikir konsekuensi omongan dan tindakan kita. Jangan-jangan omongan kita hari ini? Nah, Jangan-jangan perkataan kita hari ini, sikap kita di forum ini atau itu, malah jadi hujah yang memberatkan kita sendiri nanti.
baik di depan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita ini lagi nggak sadar ngejual prinsip demi diterima orang lain aja? Astagfirullah, dalam banget ya refleksinya. Dan yang bikin ini makin dalam, ayat setelahnya, ayat 77, itu kayak penutup yang pas banget buat drama kemunafikan di ayat 76 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Awala ya'lamuna anallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Nah, itu kayak penegasan pemungkas. Semua usaha nyembunyiin, pura-pura, bisik-bisik di belakang, hakikatnya sia-sia. Nggak ada rahasia, nggak ada niat tersembunyi yang luput dari pengetahuan Allah yang maha meliputi. Masya Allah. Jadi rangkuman utamanya buat sahabat takwa cukup jelas ya. Ayat 76 Al-Baqarah ini kayak cermin besar. Nunjukin bahaya munafik, resiko nyembunyiin atau mau terbalikin kebenaran demi dunia, sama pentingnya mikir panjang sebelum ngomong dan bertindak. Lebih dari itu, ayat ini ngajak kita terus berjuang, buat tulus, jaga integritas, mastiin selaras antara yang kita yakini, kita ucapkan, sama kita lakukan. Dengan sadar penuh kalau Allah Maha Tahu segalanya. Benar banget. Satu pertanyaan penting nih buat kita renungkan bareng, sahabat takwa. Di luar kemunafikan yang mungkin jelas ya kayak di kisah ayat ini, coba kita refleksi deh. Sejauh mana sih kita, mungkin lebih halus ya caranya, atau malah nggak sadar, cenderung menyesuaikan, atau mungkin nyembunyiin sebagian aspek iman atau ilmu kita yang kita yakini benar, pas kita lagi ada di lingkungan sosial, profesional, atau pergaulan yang beda. Pertanyaan yang bagus banget. Di titik mana adaptasi biar diterima lingkungan itu mulai ngegerus integritas iman kita? Dan gimana kita bisa cerdas pakai akal kita yang selalu kita minta dibimbing wahyu buat ngelewatin dilema-dilema kayak gini di tengah hidup modern yang kompleks ini? Wah, pertanyaan reflektif yang sangat dalam dan relevan ya, buat kita bawa pulang dan pikirkan masing-masing. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menyelami makna ayat ini bersama kami sahabat takwa. Semoga obrolan kita kali ini bawa pencerahan baru dan inspirasi kebaikan ya. Amin. Takwa Talks with AI, when takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.